Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil aziz subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Seperti yang telah saya sampaikan di video-video yang telah lalu, bahwa baginda Rasulullah SAW setelah dibelah dadanya sebelum diberangkatkan menuju Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan oleh malaikat Jibril alaihi salam ke atas buruk. Setelah beliau menunggang buruk dengan dikawal oleh malaikat Jibril, sampailah ke suatu tempat, ke suatu tanah yang banyak rindang pepohonan korma. Ini pada malam hari bisa dilihat. Malaikat Jibril alaihi salam setelah melihat tempat yang dilewati terdapat pohon-pohon korma yang banyak, maka malaikat Jibril alaihi salam memerintahkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk turun dari buruk. Sabda malaikat Jibril, Injil fasolli hahuna, wahai Muhammad, turunlah engkau dari buruk dan silahkan di tempat ini melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Setelah beliau melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, Jibril bertanya, hal tadri aina sholaita, wahai Muhammad, tahukah engkau ketika engkau turun tadi dari buruk dan engkau melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, di manakah itu? Sabda Rasulullah SAW, la, aku tidak mengetahuinya. Sabda malaikat Jibril, sholaita bi Thaibah wa ilaihal muhajirah, engkau tadi sholat sunat 2 rakaat yaitu di tanah Thaibah. Tanah Thaibah itu adalah nama lain dari kota Madinah. Bahkan jauh sebelum mendapatkan nama dari Thaibah dan Madinah, dulunya bernama Yasrib. Yasrib itu adalah kota kumuh, sehingga dinamakan oleh malaikat Jibril dengan kota Thaibah dan kota Madinah. Dan ingatlah, wahai Muhammad, ketika engkau sholat di Thaibah, engkau nanti akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah, berpindah ke Madinah dari Mekah. Lalu berangkat lagi malaikat Jibril dan baginda Rasul dinaikkan ke atas buruk. Selanjutnya malaikat Jibril memerintahkan turun yang kedua kali. Turunlah wahai Muhammad, salatlah engkau 2 rakaat di tempat ini. Lalu baginda Rasul turun dari buruk dan melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Sabda malaikat Jibril, tahukah engkau Muhammad di mana engkau salat di tempat yang kedua? Sabda Rasulullah SAW, la. Sabda malaikat Jibril, engkau sembahyang 2 rakaat tadi adalah di kota Madian, yang mana kota Madian ini adalah salah satu kota atau kampung yang berada di negara Syam, yang mana kota Madian ini tilko agozat, menghadap ke Palestina, yaitu ada yang namanya Gozat, yang Gozat sekarang adalah jalur Gaza. Lalu baginda Rasulullah SAW naik lagi ke atas buruk. Tidak lama kemudian baginda Rasulullah SAW diperintahkan untuk turun kembali. Wahai Muhammad, turunlah engkau di tempat ini. Lalu baginda Rasul turun dan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Malaikat Jibril bersabda kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Muhammad, tahukah engkau di mana engkau sholat
di tempat yang ketiga kalinya. Sabda baginda Rasulullah SAW, "La, aku tidak tahu." Ketahuilah, kata malaikat Jibril, engkau sholat adalah di Bukit Tursina, yang mana Bukit Tursina ini tempatnya menerima wahyunya Nabi Musa alaihi salam ketika melakukan perjalanan dari Madian untuk menuju ke kota Mesir. Summa balago ardon pabadat lahu kusurusam. Lalu baginda Rasulullah SAW berangkat lagi naik buruk. Tidak lama kemudian baginda Rasul diperintahkan untuk turun kembali oleh malaikat Jibril. "Wahai Muhammad, turunlah di tempat ini." Lalu baginda Rasul turun di tempat yang ditunjukkan oleh malaikat Jibril alaihi salam dan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Setelah melakukan sholat sunat 2 rakaat, naik lagi ke atas buruk. Jibril bertanya, Faqala Jibril, "Hal tadri ya Muhammad, aina sholaita?" Wahai Jibril, tahukah engkau di mana engkau sholat tadi? Sabda baginda Rasul, "La, saya tidak tahu." Sabda malaikat Jibril, "Sholaita bi baiti lahmin haitsu wulida Isa." Engkau sholat di tempat yang keempat tadi adalah di Baitul Lahmin, yang terkenal dengan sebutan Bethlehem. Bethlehem itu adalah kota kelahiran Nabi Isa bin Maryam. Masya Allah. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, dalam hikmat ini, dalam hikmat perjalanan Isra Mi'raj, baginda Rasul start dari Masjidil Haram, yaitu finishnya di Masjidil Aqsa. Itu adalah Isra. Sedangkan kalau Mi'raj, startnya ini adalah dari Masjidil Aqsa, finishnya di Torpul Alam. Mengapa minal masjid ilal masjid? Ini menjadikan peringatan bagi kita bahwa Isra dan Mi'raj untuk menerima sholat yang 5 waktu dari masjid ke masjid. Artinya bahwa hidup kita jangan melupakan masjid, karena masjid adalah baitu kulli mu'minin, rumah bagi segenap orang-orang mukmin. Bahkan karena kecintaannya orang mukmin terhadap masjid, ketika melakukan akad nikah pun disunatkan di masjid. Jangan sampai kita kalah oleh agama lain. Agama lain ketika melakukan persepsi pernikahan itu dilakukan di tempat ibadahnya mereka. Umat Islam sudah disyariatkan oleh baginda Rasul, disunatkan untuk melakukan akad nikah di masjid, sholat di masjid, akad nikah di masjid. Sabda Rasulullah SAW, "La sholata li jaril masjid illa fil masjid." Tidak sempurnalah bagi orang yang berdekatan rumahnya di masjid tapi suka melaksanakan sholat di rumah. Itu tidak sempurna. Bukannya tidak sah, ini khusus untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan sebaiknya di rumah saja. Karena apa? Mungkin lebih besar fitnahnya daripada kebaikannya. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu baginda Rasul setelah melaksanakan sholat sunat 2 rakaat di Bethlehem, tempat kelahiran baginda Nabi Isa alaihi salam, naik lagi ke atas buruk. Lalu di perjalanan tiba-tiba ada yang memanggil, "Tunggu wahai Muhammad, tunggu wahai Muhammad." Ternyata ada api yang menyala-nyala. Maka sabda malaikat Jibril, "Jangan dipedulikan olehmu Muhammad, karena itu adalah panggilan daripada jin, panggilan daripada ifrit dari golongan jin. Maka aku akan mengajarkan kepadamu, bacalah kalimat ini. Apabila engkau membaca kalimat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakan jin ifrit ini dengan terbakar dirinya sendiri dan akan terjatuh tersungkur ke mukanya sendiri. Bacalah wahai Muhammad kalimat-kalimat ini." Maka sunat juga doa-doa ini dibaca oleh kita ketika kita merasa diganggu oleh jin, seperti bacaan atau doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril pada malam Isra Mi'raj
kepada baginda Rasulullah SAW yang dicegat perjalanannya oleh ifrit atau jin. Setelah dibacakan doa ini, maka jin tersebut terbakar dirinya sendiri dan tersungkur, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacalah olehmu wahai Muhammad, a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tamati allati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dzara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Itulah doa-doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, ketika dicegat perjalanannya oleh jin. Maka setelah dibacakan doa ini, ternyata jin itu terjungkal dan terbakar oleh dirinya sendiri. Hikmat yang kita ambil dari doa ini, ketika kita akan melaksanakan sholat, tentu saja ada godaannya. Setan menggoda kita, termasuk baginda Rasul yang akan menerima sholat 5 waktu, ternyata di perjalanan ini mendapatkan hambatan. Tapi hambatan itu ternyata tidak berpengaruh apa-apa, karena didoakan oleh malaikat Jibril dengan doa yang telah diajarkan oleh beliau. Selamat mengamalkan doa ini, bacalah berulang kali ketika kita merasa takut dengan gangguan jin. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dzara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat. Selamat membaca doa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.